Jadi yang di kisi-kisi itu yang akan menjadi bahan untuk nantinya P yang dilaksanakan tanggal 16 itu. Itu dua hal itu. Yang eh, selain itu Bapak Ibu butuh doa, terus minta restu sama orang-orang terkasih, suami atau istri, dan orang tua dan sebagainya itu sangat penting sekali karena akan mendorong energi besar bahwa doa orang-orang terkasih itu adalah termasuk bagian dari energi besar untuk kesuksesan Bapak Ibu semuanya. Itu yang internal Bapak Ibu. Nah, yang eksternal, yang di luar diri kita, yang harus disiapkan adalah pertama Bapak Ibu nanti ujiannya adalah ujian secara sendiri. Tidak boleh ada orang selain Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan lebih awal. Yang pertama adalah komputernya harus sehat. Minimal Windows 8 kalau nggak salah. Kemudian RAM-nya 4. Saya rasa komputer laptop hari ini semuanya sudah bagus seperti itu. Hanya saja Bapak Ibu harus menggunakan laptop yang sehat. Pengertian sehat itu komputernya tidak mengalami hang, tidak mengalami semacam gangguan-gangguan laptop itu. Harus sehat begitu Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti yang laptopnya agak minjam mungkin, atau laptopnya rusak, atau laptopnya sering trouble, silahkan mengambil zona paling aman, bisa minjam atau beli secara langsung. Minjam pada kampus atau sekolahan, atau minjam pada teman, silahkan. Yang penting Bapak Ibu nanti pas simulasi di tanggal 15, 15. tepatnya hari Jumat, nanti ada simulasi kalau nggak salah. Bapak Ibu harus sudah pakai yang itu. Jadi yang bahan simulasi ya komputernya itu ya itu, laptopnya itu, jangan dipindah lagi. Karena nanti akan jadi eh, apa ya, akan jadi kekagetan begitu ya. Maka Bapak Ibu ketika menggunakan laptopnya misalnya yang dipinjam tadi ya udah itu aja sampai selesai gitu. Pertama itu ya Bapak Ibu, bahwa laptopnya harus sehat atau laptopnya harus waras begitu. Yang kedua Bapak Ibu, yang faktor eksternal yang kedua adalah jaringannya lancar Bapak Ibu dipastikan. Kalau misalnya tethering Bapak Ibu, berarti menggunakan HP dua ya. Karena HP yang satu itu untuk Zoom, yang satu adalah laptop. Kalau Bapak itu tethering, berarti pakai HP yang kedua. Biar tidak mengganggu HP yang buat Zoom tadi. Maka boleh pinjam pada anaknya atau saudaranya atau siapa boleh. Nah, pulsa yang diminta di apa namanya di data pakai data ini ya minimal Bapak Ibu ada 15 giga biar aman. Karena apa? Di beberapa kejadian-kejadian itu ada yang menggunakan 5 giga, menggunakan 8 giga. Itu ternyata ada yang mengalami kehabisan paket ya begitu ya. Kalau yang tethering. Oleh karena itu paling aman adalah 15 giga. Kalau panitia nasional biasanya menyarankan 10 giga. Tapi kita pakai yang paling aman aja 15 giga. Kalau lebih pun nanti bisa digunakan untuk setelah ujian. Maka Bapak Ibu jaringan internet dipastikan aman. Nah, biasanya jaringan internet itu berkaitan dengan listrik Bapak Ibu. Maka listrik harus aman, tidak boleh padam. Nah, biasanya yang desa-desa ini, Agus ya, Pak Yagus. Nah, desa-desa itu biasanya ada mati lampu yang tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba mati lampu dan tidak ada pemberitahuan menghidupkan kembali jam berapa nggak tahu. Artinya risikonya terlalu tinggi kalau Bapak Ibu di desa, nanti bisa apa ya, terutama kalau sudah menjelang siang, yang sesi siang, itu hampir semua daerah sekarang ada musim hujan, maka Bapak Ibu mengantisipasi tentang listrik padam atau tidak. Maka paling aman Bapak Ibu silakan nanti berdiskusi dengan satu kabupaten ya, mungkin tempatnya di mana, paling aman di kota. Nah, yang dimaksud berbasis lokasi itu Bapak Ibu boleh memilih dimanapun boleh. Yang penting ada jaringan,
ada listrik, ada komputer sehat. Itu yang penting yang perlu Bapak garis bawahi. Beberapa kejadian kemarin di Magelang itu yang termasuk gagal ujian itu ada di pinggir gunung-gunung itu, mati lampu katanya, dan itu berdampak kepada ya ujiannya tetap gagal karena mati lampu. Nah, di Demak kemarin juga ada kejadian yang kasus juga di Bonang. Di Bonang itu kan nggak terlalu kota ya, nggak terlalu desa ya, mati lampu juga. Jadi dia menggarap soal itu sampai nomor 25 kalau nggak salah, kalau nggak 25, 24 itu. Lampunya mati. Dia pindah ke kota, jarak tempuhnya 10 menit, dia menata laptop dan sebagainya butuh 5-10 menit, sudah didiskualifikasi. Nah, artinya Bapak Ibu nanti kaitannya dengan tempat, jaringan dan sebagainya itu harus benar-benar dipilih ya, benar-benar ditentukan dengan baik. Agar apa? Agar Bapak Ibu semuanya aman di dalam ujian UB ini. Jadi selain pinter, Bapak Ibu harus menguasai materi yang tenang tadi, menguasai materi, Bapak Ibu juga dituntut untuk komputernya sehat, jaringannya lancar, dan listriknya tidak mati. Listrik tidak mati karena misalnya laptopnya adalah bisa bertahan berapa menit, palingnya begitu. Misalnya bertahan cuma 30 menit, ya nggak bisa. Karena ujiannya itu lamanya adalah 3 jam. Karena Bapak Ibu menggarap soal 120 soal atau waktunya 180 menit dibagi 180 soal. Jadi satu soal garapannya 1,5 menit. Artinya Bapak Ibu nantinya akan menggarap soal selama 3 jam atau 180 menit. Dan soal itu dikerjakan satu soal, kalau 180 menit dibagi 120 soal, itu ketemu 1,5 menit per soal. Oleh karena itu, Bapak Ibu menyiapkan diri selama 3 jam itu, kemudian tentu lebih awal ya, karena 1,5 jam atau 45 menit itu lebih awal harus sudah disiapkan. Kalau menyiapkan nanti Bapak Ibu boleh dibantu oleh orang lain, tapi kalau sudah on, nanti Bapak Ibu disuruh melihatkan kiri kanan biar dipastikan tidak ada orang. Dan tentu Bapak Ibu tidak boleh ada orang yang mengganggu karena dianggap kalau ada orang kedua, ketiga dianggap itu curang dan sebagainya. Pernah di kejadian ini ya di Kendal. Di Kendal kemarin itu ini bidang fikih ya kemarin, kebetulan fikih di Kendal itu di tahun 2022 di B3 itu dia ujian di sekolah atau dia di sekolah. Hanya saja orang di sekitarnya nggak dikasih tahu. Nah, kebetulan di ruangan itu ada Pak Kebun ya. Pak Kebun itu membawakan teh kalau salah tuh, bawa tangan teh. Sudah diminta jangan ke situ pakai tangan gitu ya, kode-kode tangan ini. Lah yang dibawa teh itu nggak paham maksudnya. Ya dia tetap datang. Oh, enggak apa-apa, ini teh untuk kamu pokoknya. Intinya gitu. Enggak apa-apa loh. Jangan ke sini, jangan ke sini lah gitu. Udah gini-gini tuh malah orangnya malah datang. Enggak apa-apa lah. Kenapa diskualifikasi dia? Nah, akhirnya dia pulanglah di bed berikutnya kan. Ujian itu. Dia jadi tahun 2022 akhir itu yang tidak lulus kami undang semuanya dan kita suruh cerita kenapa tidak lulus. Di antaranya adalah ada kasus-kasus yang sifatnya teknis gitu Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mati lampu, kemudian laptopnya hang atau laptopnya tidak berfungsi, kemudian mati lampu jaringan, kemudian termasuk ada orang kedua atau ketiga yang datang yang tidak seharusnya di situ. Makanya nanti Bapak Ibu di waktu ujian itu silakan nanti beritahu orang-orang sekitar jenengan, beritahu semuanya bahwa Bapak Ibu adalah ujian.
jangan nelpon dulu, begitu. Update status lah begitu ya di WA itu. Jangan hubungi saya dulu, saya sedang ujian pengetahuan KMPBG. Untuk apa sih? Supaya ada orang-orang yang nelpon tuh jangan diangkat nanti. Karena diangkat nanti pas Zoom-nya set, sedang apa namanya, online dengan Bapak Ibu, Zoom-nya, Bapak Ibu ada telepon masuk, ya biarkan saja, nggak apa-apa. Begitu. Ini kaitannya dengan teknis, dan walaupun teknis ini Bapak Ibu harus memiliki wawasan ini. Dan ini nanti akan disampaikan oleh pengawas saat Zoom nanti, ada pemberitahuan. Jadi nanti ada pengawas yang sifatnya galak, ada yang biasa, ada yang santai, itu tergantung rezekinya masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau yang galak ya itu rezekinya berarti, ya pas galak begitu. Ya seperti Bapak Ibu ketika ngawasi ujian anak-anak itu kan ada guru yang galak, ada yang guru yang biasa gitu kan. Ya kayak gitulah suasananya. Maka Bapak Ibu gambaran tadi adalah supaya Bapak Ibu memiliki wawasan bahwa persiapan OP harus disiapkan lebih dini. Ini ya terkait dengan internal dan eksternalnya. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam UP ini tidak serta-merta Bapak Ibu langsung menguasai materi. Ada rambu-rambu yang diberikan oleh Panitia Nasional bahwa rambu-rambu itu semua soal merujuk pada kisi-kisi soal. Saya lihatkan Bapak Ibu ya, ini sekedar mau fresh kembali. Saya coba lihatkan. Sudah dipastikan semuanya memiliki kisi-kisi ini? Saya sudah pernah membagi. Sudah, Pak. Jangan sampai nggak punya lagi loh. Atau jangan sampai hilang atau nggak punya. Jangan sampai pura-pura nggak punya. Ini untuk nasibnya sendiri-sendiri, bukan nasib saya. Pak Saibah? Iya, Pak. Sudah. NTT aman kan? Ya, lumayan aman untuk sekarang. Nama Bu Saibah ini sangat populer di pengelola. Oke, Bapak Ibu, ini saya coba sampaikan bahwa bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Ini ada soal 120, bukan soal, ini ada 120 butir kisi-kisi. Nah, 120 butir kisi-kisi ini dibagi menjadi beberapa bagian Bapak Ibu. Bagian pertama ini terkait dengan nasionalisme atau sikap nasionalisme. Jadi nomor 1 sampai nomor 20 di kisi-kisi ini berkaitan dengan sikap Bapak Ibu. Mulai dari sikap nasionalisme, sikap patriotisme, kita lihatkan ya, bisa dilihat ya, sikap menghargai perbedaan, sikap sikap mengutamakan kepentingan bersama, sampai di nomor 20. Ya, sampai nomor 20. Itu terkait dengan sikap Bapak Ibu. Jadi, nomor 1 sampai nomor 20 itu semua lintas bidang, baik guru SKI, guru GKMI, guru PAI, guru Kristen, guru Hindu, guru Buddha, sama ada ini. Materinya sama ini. Jadi Bapak Ibu, yang nomor 1 sampai nomor 20 itu sama. Lintas bidang itu sama. Hanya saja soalnya yang di kisi-kisi nomor 1 sampai 20 ini, ketika soal itu sudah diberikan, itu bisa jadi soalnya tidak urut Bapak Ibu. Bisa jadi nomor 20 ini atau nomor 13 itu nanti keluarnya di nomor 30 atau 100. Karena diacak pakai CAT kan. Begitu. Tidak urut seperti ini, rapi ini enggak. Jadi bisa urut. Nah, caranya Bapak Ibu untuk memahami atau mengidentifikasi ciri-ciri dari materi tentang nasionalisme sampai kemurahhatian ini adalah bentuknya adalah sikap. Sikap ini soalnya nanti Bapak Ibu hampir semuanya benar jawabannya, tetapi yang diminta adalah yang paling benar.
sikap loh ya. Sikap ini berkaitan dengan afektifnya. Jadi perilakunya, tingkah laku guru. Jadi Bapak Ibu harus bisa mencermati. Oh, ini soal sikap. Artinya soal nomor 1 sampai nomor 20 nanti bentuknya adalah sikap Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, 1 sampai 20 ini tidak ada modulnya Bapak Ibu. Tidak bersumber dari modul enggak. Tapi bersumber dari keseharian Bapak Ibu saat di sekolah atau madrasah. Maka yang 1 sampai 20 sebenarnya nggak perlu dipelajari, tetapi diperhatikan bahwa contoh soalnya nanti gini, misalnya kemurah hatian. Jadi Bapak Guru atau Bapak Ibu semuanya nanti disuruh sikap sebagai guru yang murah hati itu bagaimana, kira-kira begitu. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal menjawab sesuai dengan jawaban yang seharusnya. Misalnya Bu Mas Diana dan atau Bu Ana ini di madrasah nggak pernah murah hati misalnya. Jangan terlalu jawab dengan kejujuran, nanti jangan. Ulasan di rumah saya di sekolah di madrasah nggak pernah murah hati, gimana Pak? Jawab yang mana kira-kira ya? Jangan begitu. Harus sesuai dengan yang seharusnya. Sebagai seorang, bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Bisa Pak. Ya, siap bisa Pak. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nomor 21 sampai nomor 70 ini adalah soal tentang profesional. Sampai 70 ya. Sampai 70. Ini 70. Ini adalah soal tentang profesional Bapak Ibu. Di mana sumbernya adalah modul ajar atau modul pembelajaran tentang profesional. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, ada 6 modul yang dijadikan rujukan saat pendalaman materi dulu itu. Ada 6 modul ya. Masih ingat ya Bapak Ibu? Halo? Halo, Pak. Masih ingat ya? 6 modul. Apa saja modulnya? Iya. Ingat, Pak. Ada yang sudah lupa? Dulunya. Suaranya dadut-dadut Pak. Masih ingat. Oke. Nah, nomor 71 Bapak Ibu, nomor 71 sampai nomor 102. Nah, itu rumahnya ada yang kodoknya sudah ikut belajar. NTT Pak. Sampai 102. Allah Akbar. Nah, ini materinya tentang pedagogi Bapak Ibu. Tentang pedagogi. Sampai Sampai 102 ya. 102. Tentang pedagogi. Jadi, pedagogi yang Bapak Ibu pelajari saat pendalaman materi ada 4 itu ya. Ada teori belajar-pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran, ada perkembangan peserta didik, ada pengembangan profesi guru. Ada 4 itu. Nah, sumbernya itu Bapak Ibu. Jadi, nomor 71 sampai 102 itu mengarah ke sana. Nah, kisi-kisi nomor 103 sampai seterusnya, 103 sampai seterusnya. Jadi 71 sampai 102 itu lebih kepada pedagogi. Nanti ditambahi plus moderasi, plus ditambahi kurikulum merdeka Bapak Ibu. 103, 104, seterusnya ini nanti adalah kurikulum merdeka. Plus di nomor ada dua soal tentang moderasi beragama. Nomor berapa ya? Ada 2 soal moderasi beragama, dan selanjutnya adalah soal tentang pengembangan guru Bapak Ibu. Jadi pengembangan potensi guru itu sampai 120. Sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus
menguasai kisi-kisi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami minta waktunya sudah mepet, silakan nanti koordinatornya kelas mungkin digabungkan jadi satu, nggak apa-apa ya. Kelas A dan kelas B, ada yang memfasilitasi koordinatornya, bedah kisi-kisi itu, Bapak Ibu. Setiap malam kalau bisa. Kelas-kelas lain setiap malam terus semuanya. Jangan sampai lena, karena lena nanti Bapak Ibu takutnya tidak lulus. Harapan kami semuanya lulus, karena lulus tidak begitu saja, tapi harus belajar. Walaupun sudah bisa, harus belajar lagi. Harus sampai tanggal 15, harus belajar terus. Karena masih ada waktu, Bapak Ibu, kami minta silakan nanti bedah kisi-kisi atau bedah soal langsung, nggak apa-apa. Nanti saya kasih soal-soal berkaitan dengan SKI untuk bedah di di kelas ini. Silakan kelas A dan kelas B dijadikan satu. Kemudian bikin grup kalau bisa ya, bikin grup kelas A dan B jadikan satu. Nanti silakan ada yang mewakili, ada yang punya Zoom Zoom berbayar, nanti bisa waktunya biar bisa enak. Disepakati kalau bisa setiap malam begitu ya, sampai hari H kalau bisa. Karena di batch 1 kemarin jumlah terbanyak yang tidak lulus adalah bidang SKI. Maka kita harus bisa menepis itu di SKI ini harus semuanya lulus. Jangan sampai. Jadinya enggak itu ditutup kok. Maka Bapak Ibu semuanya siapa nanti yang bisa ngalahi atau mau jadi ngomprak-ngomprak teman-temannya, jadi biar semuanya selamat karena Bapak Ibu masuk bareng, proses bareng dan lulus harus bareng. Jadi Bapak ini tidak ada persaingan ya. Jadi semuanya harus lulus kalau bisa. Itu kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau semuanya diam itu, kalau cewek itu iya katanya begitu. Apa yang mau Siapa kira-kira yang mau jadi ini mengkoordinir relawan? Pak Jubed, Hah? kalau K1 B2 Pak Jubed. ngarang Pak Karim ya? Pak Kusnanto, Main tuh Pak Karim tuh. Wah, Mas Zubaidi, contohnya itu yang Pak Mas Zubaidi, aksi itu. Pak Muhammad Jubedi. Pak Muhammad Zubaidi. Siapa yang mau jadi koordinatornya nih? Biar Mas tetap Senen. mengajak terus, jangan bosan-bosan. Semuanya harus saling mengingatkan ya. Kalau dari B2, kalau dari kelompok B2 Pak Imam itu Pak Muhammad Jubedi. Siapa? Jangan Pak Muhammad Jubedi. Pak Jubedi ya. Enggak sanggup Pak. Anda Takut juga Pak Zubaidi. aja. Sanggup. Ada yang Pak Senen gimana Pak Senen berbayar Pak? di sini? Pak Senen Pak. Pak Senen. Lagi beli Zoom yang nggak sanggup Pak, lagi studi sekolah. beli Zoom 1 bulan cuma 300.000 kalau nggak salah. 500.000. Siapa yang mau kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bubul. kasihkan ya. Dari B2 Pak Senen Pak. Nggak jadikan satu aja. A dan B ini. Yang B. Coba yang B. Ya, Yang Pak Kus A, ya. yang A. Jadi satu ya, Pak Kus ya. Siap, siap. Pak Senen, siap Pak Senen. Pak Senen mana Pak Senen? Iya, Pak Kusnanto malam Pak, nggak apa-apa. Pak Kusnanto. Pak Kusnanto, Pak Kusnanto. Pak Kusnanto. Oke, nanti silakan dioper-oper teman-teman. Bikin satu grup aja kalau bisa, satu WA, satu A dan B SKI jadikan satu grup. Kemudian informasi semuanya di situ biar jadi satu. Ya.
Sudah ada grupnya, waktunya Pak. sudah S1 sudah ada. di kelas AB, jadikan satu SKI. Pak Kusnanto nanti koordinasi, Pak. Oleh Pak Bagus ya. Ya, Pak Imam nanti saya bersama tim Iya. Pak Adria ya. Ya, tugasnya begini Bapak Ibu, biar enak. Satu, tugas pertama bikin grup kelas AB jadi satu. maaf Pak, ya ada suara TV masuk nih Pak, busik Pak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, diprogramkan setiap malam bahas soal. Sampai malam Jumat. Kita rencana malam Jumat nanti ada doa bersama. Bapak Ibu, kita fix sampai malam Jumat ya. Masih ada waktu malam, ini kan udah malam Senin ya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Masih ada waktu 4 hari. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan sebaik mungkin. Barangkali ini bagian dari jalan Bapak Ibu semuanya untuk lulus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Kusnanto. Silakan kami lanjut di Zoom ini. Saya keluar dulu, Bapak Ibu dirembuk. Sekaligus kalau sudah ada soal, langsung digarap sekalian. Atau nanti tak coba cari soal biar dibahas ya. Pak, tanya sedikit Pak. Ya silakan. Saya mau Silakan Ibu. Untuk yang di LPTK lain itu kan mulai dari kemarin itu sudah ada tryout dari LPTK-nya. Apakah di LPTK Win Salatiga ini kita tidak dikasih tryout seperti yang di LPTK lain, Pak? Untuk yang Win mana itu nggih? Saka itu kan sudah 2 hari. Saka itu mana Saka? Jogja. Senang kali Suka juga. itu enggak Saka. Iya, Suka. Jangan dirubah-rubah sendiri. Dari itu kan teman saya ada yang di Sunan Kalijaga itu targetnya sampai hari Selasa. Ya. Apakah Jadi LPTK kita ini enggak tryout ya, tapi bedah soal langsung. Oh, berarti nggak ada yang mengerjakan seperti itu ya, Pak? Kalau mengerjakan sama aja tuh Bapak Ibu. Mengerjakan soal itu ya biasa-biasa saja, tapi bedah soal ya. Bedah soal itu begini, kita bahas satu-satu kenapa jawabannya kok begini-begini itu dibahas. Iya, cocok begitu Pak. Iya, nggak usah tryout, tapi bedah soal. Nanti tak berarti kirimi soal nanti dibedah ya. Cocok tuh Pak. Kalau bisa langsung dimulai. Itu ya, Pak ya. Beda maksudnya beda kebijaksanaan. Halo, Bu Fatona. Halo ya. Dimati dulu. Kebijaksanaan sendiri dari tiap LPTK. Iya, betul. Oke. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu masing-masing LPTK memiliki strategi masing-masing. Jadi perlu saya kasih tahu juga di tahun 2022-2023, alhamdulillah di LPTK Win Salatiga masuk peringkat pertama dalam persentase kelulusan ya di tingkat nasional begitu. Jadi kita punya trik sendiri. Nah, mulai dari apa ya? Sudah seminggu yang lalu kita keliling terus ke kabupaten-kabupaten yang kantong-kantongnya banyak. Karena madrasah itu mencar, maka kami opsinya adalah online. Opsi terakhir itu online. Makanya di akidah, di fikih, yang lain, bidang lain itu sudah setiap malam terus. Saya lihat saya ini paling santai. Makanya saya minta SKI harus mengikuti untuk bedah soal. Nah, malam ini saya kasih soal ya, silakan dibedah. Nanti ada yang ada yang mewakili koordinatori untuk bergantian membaca soal itu kemudian dibedah, begitu. Kenapa jawabannya ini dan sebagainya. Barangkali ini adalah sebagai bagian dari mengingatkan kita untuk bahas soal ini. Soal ini sudah kita samakan dengan kisi-kisi yang sudah dibahas di waktu itu penyusunan oleh dosen-dosen untuk menyusun tentang soal itu. Itu ya kira-kira ya, Pak Kus ya, dan teman-teman yang lain ya. Iya, Pak. Malam ini bisa dimulai ya, setelah ini langsung dimulai ya. Pak kirim soalnya ini. Kita kirim. Ya. Siap. Jadi tidak ada waktu lagi untuk santai-santai. Sampai tanggal 16 harus sudah fix. Setelah tanggal 16 baru Bapak Ibu santai-santai nggak apa-apa. Ya, Pak.
Gak ada yang keberatan ya Bapak Ibu ya. Ini kan buat waktu sendiri. Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi, jadi kami ingin menepis bahwa SKI adalah lulusannya jangan sampai yang terbanyak. Kemarin SKI gimana begitu. Pokoknya itu harus hilang tepisan itu. Harus yang lebih banyak lulusnya. Pandangannya Pak, semoga lulus semua. Meskipun Pak. Kalau doa itu Bapak Ibu otomatis sudah didoakan terus semuanya. Tapi doa saja tanpa ikhtiar ya sama saja. Ini ikhtiarnya ya. Jadi belajar itu adalah ikhtiarnya. Siap menerima soal, Pak. Ya, coba nanti carikan soalnya. Ini soalnya nggak saya kasih jawaban ya. Silakan nanti dibahas. Nanti jawabannya nanti malah kalau ada jawabannya nggak jadi dibahas nanti. Bentar, ini tak ambilkan. SKI. Halo? Oke, siap. Oke, lagi selesai.